begitu pula dengan sifatnya. Ia mendengar tanpa telinga, ia melihat tak butuh mata. Allah tak butuh tempat dan arah, tiada berkurang, tiada bertambah. Ia tak tidur dan tak lelah, tiada baharu, tiada berubah. Dengan makhluknya ia berbeda, begitu pula dengan sifatnya. Ia mendengar tanpa telinga, ia melihat tak butuh mata. Jagalah iman sejak dini, tanpa ragu, tanpa jeri. Sifatnya kau kenali, tanpa ragu, tanpa tapi. Dengan makhluknya ia berbeda, begitu pula dengan sifatnya. Ia mendengar tanpa telinga, ia melihat tak butuh mata. Allah tak butuh tempat dan arah, tiada berkurang, tiada bertambah. Ia tak tidur dan tak lelah, tiada balik, tiada berubah. Tanpa butuh tempat dan tanpa arah.
Assalamualaikum. Hadirin, demi kelancaran acara kita pada malam hari ini, sebelum kita memulai, kami menghimbau kepada seluruh peserta yang telah hadir untuk mendengarkan secara seksama, memperhatikan, dan mematuhi tata tertib Zoom pelaksanaan acara pada malam hari ini. Adapun tata tertibnya sebagai berikut. Yang pertama, peserta yang mendapatkan akses Zoom dilarang menyebarluaskan dan hanya dibenarkan menyebarkan link YouTube-nya saja. Kemudian, poin yang kedua, peserta yang mendapatkan akses Zoom harus berpakaian sopan, menutup aurat, dan berperilaku sopan saat acara sedang berlangsung. Yang ketiga, peserta diharuskan yang keempat, peserta dilarang merekam kegiatan Zoom ini dalam bentuk apapun. Yang kelima, peserta dilarang raise hand atau mengangkat tangan saat acara sedang berlangsung. Yang keenam, peserta jika ada kendala atau sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi panitia atau co-host. Demikian aturan Zoom kita pada malam hari ini. Saya berharap kepada seluruh peserta bisa mematuhinya untuk kelancaran dan kemudahan acara kita pada malam ini. Ke lapangan mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. TV rusak jangan dipukul, nanti bisa jadi mati. Karena semua sudah berkumpul, maka akan saya mulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada malam yang berbahagia ini kita bisa sama-sama hadir secara virtual pada ruang Zoom meeting ini. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merubah pola pikir manusia dari pola pikir jahiliyah ke pola pikir Islamiyah, sehingga pada malam yang berbahagia ini dan pada hari ini kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya Islam dan manisnya iman. Salam ta'zim dan penghormatan kami kepada guru kita Habib Syekh Dr. Umar Kalash Al-Husaini yang akan mengisi tausiah pada malam yang berbahagia ini. Yang kami muliakan dan yang kami hormati Ketua Yayasan Syahamah Cabang Aceh Ustadz Dr. Muhammad Fajarul Falah MA. Yang kami hormati dan yang kami muliakan panitia dan seluruh kru panitia. Yang kami muliakan dan yang kami banggakan dan yang kami cintai, santriwan dan santriwati dan seluruh peserta yang telah hadir di ruang Zoom meeting ini. Selamat datang dan selamat bergabung kami ucapkan kepada semuanya dalam acara Gebiar Cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam virtual via Zoom dan YouTube Yayasan Syahamah Aceh Sabtu 23 Oktober 2021 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Kami mengingatkan kepada seluruh peserta yang telah bergabung untuk berniat ikhlas lillahi ta'ala setiap mengikuti rangkaian demi rangkaian acara supaya kita mendapat manfaat dan pahala. Insya Allah kita juga ada membuka donasi untuk keberlangsungan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga untuk pembangunan sekolah dasar Thaqafah Islamiyah Yayasan Syahamah Aceh. Dan bagi teman-teman yang nantinya ingin berdonasi dapat menyalurkan donasinya melalui nomor rekening Bank Aceh 016 0108
0000015 atas nama Yayasan Syahamah Aceh. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi nomor berikut yang ada di bawah slide ini. 0852 7704 4047 atas nama Ustazah Mayumi. Hadirin, untuk memberkati acara kita pada malam yang berbahagia ini, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Hizbullah Sulaiman. Kepada Hizbullah Sulaiman, kami persilahkan. Dilanjutkan dengan pembacaan sholawat. Tunggu dulu, yang mana nih? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا.
ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله
Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Hizbullah dan Rasul. Semoga dengan pembacaan ayat Al-Quran dan salawat tadi, acara kita pada malam hari ini diberi keberkahan oleh Allah Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kami ingatkan kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan video dan audio Zoom-nya masing-masing. Selanjutnya, kita dengarkan kata-kata sambutan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Iskandar MAG. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin Thahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berpartisipasi pada acara Gebiar Cinta Rasul yang diselenggarakan oleh Yayasan Syahma Aceh. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita akidah tanzih, akidah yang mensucikan Allah dengan makhluknya, akidah yang mengajari kita bahwasannya Allah ada tempat-tempat. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Habib Al-Syekh Dr. Umal Kalash, yang saya hormati Ketua Yayasan Syahma Aceh Al-Ustadz Dr. Muhammad Fajarul Falah MA, yang saya hormati para asatiz dan asatidzah serta para alim ulama yang ikut beserta pada acara ini. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyukseskan acara ini. Semoga Allah membalas kebaikannya serta menjadikan kebaikan serta menjadikan timbangan di akhirat kelak nanti. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi pada acara ini. Mudah-mudahan dapat berkahnya serta dapat mengambil ilmu yang disampaikan oleh syekhnya nanti. Alhamdulillah, peserta yang sudah mendaftar pada acara ini melalui pendaftaran online mencapai 630 yang terdiri dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia, serta diikuti juga dari negara tetangga kita yaitu Malaysia juga Singapura. Sedikit di akhir kata ini kami sampaikan permohonan maaf kami sekiranya pada saat pelaksanaan acara ini terjadi kesalahan dan kekhilafan dari panitia. Kami mohon sebesar-besarnya. Akhirul kalam, saya sampaikan atas nama panitia, terima kasih atas partisipasinya
Billahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan dengan kata-kata sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Syahamah Aceh oleh Ustadz Dr. Muhammad Fajarul Falah MA. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga pada malam hari ini kita bersama bisa bertemu dalam acara yang semoga Allah taala berkahi cinta kebiar cinta Rasul virtual 1443 Hijriah yang diselenggarakan oleh Yayasan Syahamah Aceh. Sholawat beriring salam. Mari sama-sama senantiasa kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan kelahirannya beliau membawa keberkahan, membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada saat ini Yayasan Syahamah Aceh dapat menyelenggarakan acara gebiar cinta Rasul virtual pada tahun ini, yang mana pada tahun yang lalu Syahamah Aceh bekerja sama dan mengikuti Syahamah Pusat beserta Syahamah Cabang seluruh Indonesia mengadakan kegiatan serupa di tahun yang lalu. Namun alhamdulillah pada hari ini Syahamah Aceh dapat melaksanakannya dan semoga ini mendapatkan manfaat bagi kita semua, baik para panitia, juga para peserta yang mengikuti acara ini. Para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara kami laksanakan secara virtual mengingat kondisi dan keadaan yang mana pandemi belum segera usai. Namun cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus tanpa henti-hentinya bergelora di hati kita. Kondisi apapun yang ada saat ini tidak menghalangi kita untuk meluapkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebenarnya di samping kita mengenang hari kelahiran beliau, di samping kita mengenang jasa perjuangan beliau dalam memperjuangkan Islam sampai menyebar ke seluruh dunia, bahkan sampai ke tempat kita masing-masing. Di samping itu kita haruslah melestarikan ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang diajarkan dan diturunkan, diwariskan kepada para sahabat, juga diwariskan kepada para ulama setelahnya, bahkan dan alhamdulillah sampailah kepada kita sekarang.
Ih, Baginda YouTube Rasulullah juga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mewariskan harta benda, akan tetapi yang beliau wariskan adalah ajaran agama Islam yang berupa akidah, syariat, hukum, sama ahkam. Itulah yang diwariskan kepada kita. Oleh karena itu, sebagai bentuk rasa cinta kita pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, haruslah kita imbangi dengan mempelajari apa warisan-warisan Rasulullah Muhammad ini, lalu kemudian kita amalkan, juga kita ajarkan. Oleh karena itulah Syahamah ingin melaksanakan ini semua. Karenanya maka moto Syahamah, Syabab Ahli Sunnah wal Jamaah di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Aceh sebagai cabangnya, adalah berilmu, beramal, dan mengajarkan atau berdedikasi. Ilmu yang paling penting, ilmu yang paling utama, amal yang paling utama di dalam agama Islam adalah tauhid, beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah dengan keimanan yang benar. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah Muhammad SAW, afdalul a'mal imanun billahi wa rasulih. Paling utama amal adalah beriman pada Allah dan beriman pada Rasulnya. Inilah amal yang paling tinggi derajatnya, yang mana harus kita lebih utamakan untuk kita pelajari, lalu kemudian untuk kita amalkan dan untuk kita ajarkan. Di samping amal-amal yang lainnya yang bersifat wajib kita lakukan, karena itu perintah Allah dan Rasulnya, dan perkara-perkara yang diharamkan oleh agama pun harus kita ketahui dan wajib kita tinggalkan seluruhnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, beriman pada Allah dan beriman pada Rasulullah adalah kunci dari ajaran Islam. Yang terkandung dalam makna dua kalimat syahadat adalah mengajarkan agar kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang patut disembah dan hanya Allah lah ya Tuhan satu-satunya yang berbeda dengan makhluknya. Tidak disifati dengan sifat-sifat makhluknya. Tidak membutuhkan kepada semua makhluknya. Dan Allah Ta'ala pencipta makhluk, makalah sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah sudah ada tanpa makhluk, tanpa membutuhkan makhluk. Dan Allah Maha Kuasa, sifat kuasanya sudah sempurna, walaupun sebelum menciptakan makhluk sekalipun. Setelah Allah Ta'ala menciptakan makhluk, Allah tetap Maha Kuasa, sifatnya sempurna, juga tidak membutuhkan itu makhluk semuanya. Oleh karena itu maka keyakinan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, para sahabat dan para ulama setelahnya sampai sekarang, bahkan para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW seluruhnya, juga akidahnya para malaikat seluruhnya adalah mengimani bahwa Allah ada tanpa ragu akan keberadaannya, tanpa ragu akan adanya Allah tanpa permulaan, tanpa butuh kepada tempat, dan tanpa butuh kepada arah, tidak terkena arah mata angin. Dan Allah tidak diliputi oleh masa dan waktu. Ini adalah inti dari beriman pada Allah. Juga kita mencintai Rasulullah sebagai bentuk iman kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tentunya kita harus tahu siapa baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sifat-sifatnya yang perlu kita tauladani. Karena baginda Rasulullah SAW, Allah Ta'ala puji di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Ta'ala memuji makhluknya yang paling mulia Allah ciptakan, yang Allah ciptakan yang paling mulia itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Akhlak beliau sungguh sangat agung.
Karenanya maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk kalangan jin dan manusia. Di samping untuk mengajarkan keimanan pada Allah dan Rasul-Nya, juga untuk menanamkan akhlak, budi pekerti yang luhur kepada umat Islam. Oleh karena itu, maka cinta pada Rasulullah hari ini yang kita selenggarakan bernuansa untuk menggugah siapapun yang melihat, siapapun yang ikut serta dalam acara ini. Kita berharap agar setelah ini tumbuh rasa cinta yang bertambah kepada baginda Rasulullah, kemudian akhirnya mengikuti seluruhnya apa yang diperintahkan Rasulullah dan menjauhi seluruhnya yang Rasulullah larang. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami membuka acara Gebiar Cinta Rasul virtual 1443 Hijriah ini dengan berharap kepada taufik inayah Allah Ta'ala dan berharap agar acara kita lancar dan mendapatkan keberkahan. Mari sama-sama kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhin niyyah wa ala taysiril umur wal qabul bijahir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kami berharap agar pemirsa semua menunggu sampai akhir dari acara ini, karena ada yang penting yang akan disampaikan oleh guru kita al-mulia yang mulia al-mukarram al-habib Syekh Dr. Umar Kalash Al-Husaini hafizahullah, yang insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah beliau akan memberikan mau'izah hasanah, dan insya Allah apa yang akan kita dapatkan akan banyak sekali manfaatnya. Maka dari itu, harapan saya agar semua tetap pada acara ini sampai acaranya habis, karena di samping ada acara tausiah, banyak juga acara-acara yang insya Allah akan kami selenggarakan dan akan kami tampilkan yang menarik-menarik, di antaranya ada door prize dan seterusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Muhammad Fajarul Falah selaku Ketua Yayasan Syahamah Aceh yang telah membuka acara kita pada malam hari ini. Untuk keberlangsungan acara kita pada malam hari ini, kami mengharapkan kepada seluruh peserta untuk mematikan video dan audionya agar acara kita bisa berjalan dengan lancar dan diberi kemudahan. Anak nelayan mencari ikan, ikan dibuat jadi kemamah. Mari sama-sama kita saksikan persembahan santri Madrasah Atfal Syahamah. Hadirin, mari sama-sama kita saksikan pemutaran film persembahan santri TPQ atau Madrasah Atfal Syahamah Aceh.
nggak sekolah juga ya? Nggak, lockdown lagi kita kan? Capek deh. Iya, katanya COVID semakin meningkat, makanya kita diliburin terus. Nggak enak ya kelamaan liburnya. Tapi alhamdulillah TPQ Masya nggak libur. Kalau nggak kita udah bosan di rumah terus. Makanya harus main sepeda karena udah bosan banget di rumah. Tapi ntar sore kita ngaji kan? Iya, ntar sore kita ngaji di Masya. Kamu pergi ngaji kan, Rif? Pasti dong, insya Allah. Rif, kita main ke sana yuk. Ayo. Oh iya, itu dia rumahnya. Ajak Muhammad main sepeda bareng kita yuk. Ayo. Muhammad Ali. Rif, jangan teriak-teriak dong. Nggak sopan tahu. Beri salam dong kalau datang ke rumah orang. Oh iya, lupa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hah? Ada orang nggak sih? Assalamualaikum. Ada orang nggak sih? Rif, jangan ngintip-ngintip dong. Itu kan maksiat mata loh. Lupa ya apa yang dibilang sama Ustadz waktu ngaji di Masya. Astagfirullahaladzim. Makasih ya Syamil udah ingatin Arif satu kali lagi. Sini biar Syamil aja yang beri salamnya. Muhammad Ali. Assalamualaikum Yuna. Assalamualaikum. Siapa tuh kayak ada yang beri salam? Masa sih? Coba dilihat. Assalamualaikum Muhammad Ali. Waalaikumsalam. Bang Syamil, Bang Arif, ayo masuk Bang. Muhammad, main sepeda yuk. Kamu bawa sepeda loh. Siapa yang datang, Nak? Ini mah kawan adik di TPQ Masya, Bang Syamil dan Bang Arif. Oh. Ma, Ade boleh nggak main sepeda sama Bang Syamil dan Bang Arif? Kita main di seputaran komplek ini aja kok Tante. Iya benar, gak jauh-jauh kok Tante. Boleh. Tapi hati-hati ya, nggak boleh main di jalan raya karena banyak kendaraan. Dan ingat, pulangnya harus sebelum asar karena nanti sore kalian kan ada ngaji di Masya. Baik Mama, insya Allah. Tante, kami pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Teman-teman, ini bukannya rumah Ustadz Angga? Iya, sepertinya ini rumahnya. Singgah bentar yuk, Arif haus nih. Bentar aja, mau nggak? Boleh, tapi ada Ustadznya nggak? Itu Ustadz Angga. Assalamualaikum, Ustadz Angga. Ustadz Angga. Waalaikumsalam. Kalian. Yuk, nak, mari masuk.
nih kalian? Kami habis main sepeda, Ustaz. Ustaz lagi nyiram bunga ya? Iya nih, bunga Ustadz lagi pada kering, kasihan. Kalian nggak sekolah ya hari ini? Dokter, Ustaz. Kemana aja kalian main sepedanya? Lumayan, Ustaz, di sekitaran komplek ini. Iya, Ustaz, capek banget. Capek ya? Mau minum? Mau, Ustaz. Arif dari tadi haus banget. Pengen beli air tapi lupa bawa. Ya udah, Ustadz ambil minumnya dulu ya. Muhammad, kamu tahun ini sudah masuk sekolah SD kan? Iya bang, Muhammad udah sekolah kelas 1. Di mana sekolah kamu Muhammad? Di situ, di SD Sakofa Islamiyah. Seru banget sekolah di situ bang. Teman-temannya baik, ustazahnya juga baik hati, kursinya bagus banget. Dan ada AC juga. Dan di SD Sakofa Islamiyah juga diajarkan akidah yang benar. Allah ada tempat-tempat dan tanpa arah. Kayak di TPQ Masya juga. Wah, dengan ceritanya saja jadi pengen sekolah di situ juga, ya kan Syamil? Iya. Tapi itu sekolah sementara, Bang. Kalau sekolah kami yang sebenarnya itu gede banget. Tapi belum dibangun karena butuh biaya yang besar. Kata Bapak Kepala Sekolah kami, butuh 7 miliar. Apa? 7 miliar? Iya bang, 7 miliar. Masya Allah, biayanya gede ya. Kalau kita beli bakso, bisa makan bertahun-tahun tuh. Kalau beli kerupuk, mandi kerupuk kita. Makanya bang, yuk kita nabung untuk bantu sekolah kami. Iya, siapa lagi yang bantu kalau bukan kita, ya kan? Ya, nanti kita kasih tahu saudara kita untuk ikut bantu juga ya. Oke. Terus tangga, mau minum? Nah, ini minumnya. Ayo, minum anak-anak. Wah, ada kue. Jadi lapar, Arif. Jangan lupa baca bismillah ya. Ya, Ustaz. Barakallahu fiik. Amin wa fiik. Makasih, Ustaz. Makasih, Ustaz. Sama-sama. Bismillah. Ustaz, kita udah masuk bulan Maulid kan? Iya, alhamdulillah. Sekarang kita sudah masuk bulan Rabiul Awal. Bulan kelahirannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, ceritain kisah Rasulullah dong. Kisah kecintaan para sahabat kepada Rasulullah agar kami semakin cinta kepada Rasulullah. Iya kan teman-teman? Iya, ya Ustadz, ceritain dong. Ya Ustadz, ceritain dong. Arif tuh suka banget dengar cerita Ustadz. Ustadz kan paling jago kalau cerita, ya kan? Iya. Oke, Ustadz ada sebuah cerita nih. Kisah seorang sahabat Rasulullah yang sangat menggetarkan jiwa kita. Mau tahu nggak? Apa tuh Ustadz? Kalian pernah dengar nggak nama seorang sahabat Rasulullah yang bernama Bilal bin Rabah? Belum Ustadz. Mau dengar nggak ceritanya? Mau Ustadz. Oke, Ustadz ceritain. Tapi duduk yang rapi dulu ya. Nah, duduk yang rapi. Jadi ada salah seorang sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Bilal bin Rabah. Beliau berasal dari Habasyah yang sekarang bernama Ethiopia. Beliau adalah sahabat pertama yang mula-mula masuk Islam dari kalangan budak. Waktu awal-awal beliau masuk Islam,
Beliau ini disiksa oleh tuannya yang kafir dengan meletakkan batu yang besar di atas perutnya di tengah teriknya matahari. Beliau dipaksa oleh tuannya tersebut untuk keluar dari Islam, tapi beliau tidak mau. Ketika sedang disiksa tersebut, terucap dari lisan beliau kalimat Ahadun ahad, Ahadun ahad, yang maknanya Allah Maha Esa, tiada sekutu baginya, Allah bukan benda. Beliau ini muadzinnya Rasulullah. Dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Bilal selalu bersama Rasulullah, makan dan berjalan bersamanya, duduk dan bergerak mengiringinya. Nabi ketika merasa terusik, beliau berkata, "Arihna biha ya Bilal." Tenangkan kami dengan azanmu wahai Bilal. Lalu Bilal naik ke tempat yang tinggi untuk mengumandangkan azan. Sungguh azan Bilal ini membuat Rasulullah terasa nyaman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, Bilal tak lagi menemukan Rasulullah. Tak lagi beliau mendengar dan melihat di depannya Rasulullah berkata, "Arihna biha ya Bilal." Bilal begitu merasa kehilangan. Ia tak sanggup melihat tempat yang dulunya selalu bersama Nabi semasa hidup, karena ia tak melihat Nabi di sana. Ia tak tahan makan di tempat yang dulunya ia pernah makan bersama Nabi ketika Nabi masih hidup, karena tidak ada Nabi di sana. Ia tak kuasa azan di tempat yang biasa ia azan semasa hidupnya Nabi, karena Nabi bukan yang menjadi imamnya. Bilal tak tahan lagi, sehingga ia pun memutuskan untuk pergi. Ia pun meninggalkan Madinah dan pergi menuju Syam. Setelah sekian tahun berlalu, suatu ketika Bilal melihat Nabi di dalam mimpinya. Kemudian Nabi berkata, "Wahai Bilal, tidakkah engkau merindukanku? Mengapa ada kerenggangan di antara kita, wahai Bilal?" Padahal Bilal tidak meninggalkan kota Madinah, melainkan karena kecintaannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal pun terjaga dan tak sanggup tinggal jauh dari kota Madinah, sehingga ia pun bersiap-siap dan pergi menuju kota Madinah, pergi ke kota belahan jiwa dan kekasihnya, pergi ke kota pemimpin dan gurunya. Sesampainya Bilal di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia pun masuk, kemudian menyentuh dan menggosok tanah makam Nabi dengan keningnya. Kemudian ia pun dilihat oleh Hasan dan Husain, dua pemuda pemuka surga, cucu tercintanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya tidak mengingat bagaimana perawakan Nabi, karena keduanya masih kecil ketika Rasulullah wafat. Keduanya berkata, "Hai Bilal, kami ingin mendengar azanmu. Ingatkan kami kepada Nabi, wahai Bilal."
Dan penduduk kota Madinah jika mendengar azannya Bilal, mereka teringat kepada Rasulullah. Kemudian Bilal pun naik ke tempat di mana ia mengumandangkan azan ketika Rasulullah masih hidup. Ketika ia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, penduduk kota Madinah menjadi gempar. Ketika ia mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah, penduduk kota Madinah semakin bertambah gempar. Hingga lafaz Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, penduduk kota Madinah semakin bertambah gempar, sehingga semua orang termasuk wanita dan anak-anak keluar dari rumah mereka masing-masing. Mereka bertanya-tanya, benarkah Muhammad diutus kembali? Apakah Muhammad keluar dari kuburnya? Penduduk Madinah teringat akan Rasulullah dengan sebab mendengar azannya Bilal. Dan ketika sakaratul maut datang menghampiri Bilal, istri Bilal berkata, betapa sedihnya hatiku berpisah denganmu wahai Bilal. Sedangkan Bilal dalam kondisi seperti itu justru ia mengingat kekasihnya Muhammad. Justru betapa senangnya hatiku esok karena berjumpa Muhammad dan para sahabatnya. Sungguh ini adalah kecintaan yang sangat mendalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Maka jika kalian bertanya, untuk apa kecintaan yang begitu mendalam ini? Jawabannya, sebab Rasulullah itu agung. Bahkan semua yang ada padanya itu agung. Bagaimana tidak? Sebab Rasulullah lah kita sebagai umatnya menjadi mulia. Sebab beliaulah kita selamat dari api neraka. Bagaimana tidak cinta kepada Rasulullah? Kelak di hari kiamat, semua kita mengatakan nafsi, nafsi. Semua hanya peduli pada dirinya sendiri. Dengan kondisi huru-hara yang mencekam. Sedangkan Rasulullah justru berkata, Ummati, 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 ummati. Beliau sangat peduli kepada kita. Lebih sayang kepada kita melebihi sayangnya orang tua kita kepada kita. Masya Allah. Salaman ya Rasulullah. Maka dari itu, mari kita cintai Rasulullah dengan cara mengikuti ajarannya dan bersalawat untuknya. Karena orang yang mencintai Rasulullah, maka kelak dia akan bersama Rasulullah di surga. Ceritanya sedih ya teman-teman. Iya, serasa kita berada di masa itu ya. Iya, benar. Penduduk kota Madinah saja yang sudah pernah berjumpa dengan Rasulullah sangat rindu ingin berjumpa dengan beliau. Bagaimana lagi dengan kita yang belum pernah sama sekali berjumpa dengan beliau? Pasti sangat ingin berjumpa dengan Rasulullah. Benar kan? Iya, Muhammad ingin sekali melihat dan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, semoga kita dianugerahi oleh Allah bisa bermimpi Rasulullah di setiap tidur kita dalam wujud asli beliau. Amin. Dan syarat untuk bisa bertemu Rasulullah di akhirat adalah masuk surga. Barang siapa yang Allah anugerahi baginya masuk surga, maka dia
akan bisa berjumpa dengan Rasulullah. Nah, syarat utama untuk masuk surga adalah iman yang benar, yaitu meyakini bahwa Allah ada, Allah tidak serupa dengan makhluknya, Allah pencipta segala sesuatu, dan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Inilah keyakinan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faham? Paham, Ustaz. Udah mau asar nih. Kalian hari ini ada jadwal ngaji kan di TPQ Masya? Iya, Ustaz. Kami hari ini ngaji. Ya sudah, sekarang siap-siap ya untuk pergi ngaji. Kami pamit dulu, Ustaznya. Mau mandi, sholat, dan berangkat ngaji. Ustaz, terima kasih ya, ceritanya bagus. Iya, Ustaz, terima kasih ya. Semoga kami semakin cinta kepada Rasulullah. Amin. Pamit ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Dadah, Ustaz. Dadah, Ustaz. Hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut. Matahari tenggelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak Ustaz? Alhamdulillah baik, Ustaz. Gimana, udah siap belum belajarnya hari ini? Sudah, Ustaz. Oke, buka buku Tsaqafahnya halaman 21. Gimana, udah dapat halamannya? Sudah, Ustaz. Sekarang tema pembahasan kita hari ini adalah Allah pencipta segala sesuatu. Apa judul pembahasan kita hari ini? Allah mencipta segala sesuatu. Sekarang semuanya ikuti Ustaz ya. Baik, Ustaz. Allah menciptakan manusia dari air dan tanah. Allah menciptakan manusia dari air dan tanah. Allah menciptakan para malaikat dari cahaya. Allah menciptakan para malaikat dari cahaya. Allah menciptakan jin dari api. Allah menciptakan jin dari api. Dan seluruh alam semesta ini Allah lah yang menciptakannya. Dan ingat, Allah ciptakan langit sebagai tempat tinggal para malaikat. Dan Allah ciptakan bumi ini sebagai tempat tinggal manusia, jin, dan binatang. Sedangkan Allah Ta'ala yang menciptakan semua tempat, maka Allah tidak butuh kepada tempat. Karena tempat adalah makhluk Allah, dan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Karena butuh kepada sesuatu itu menunjukkan dia itu adalah lemah. Dan Allah mustahil bersifat lemah. Allah Maha Kuasa, mustahil Allah bersifat lemah. Jadi kita katakan bahwa Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Faham? Ustaz, kemarin itu ada kawan Syamil di sekolah. Dia bilang Allah itu ada di langit ketujuh. Terus kawan Syamil yang lain bilang Allah ada di mana-mana dan berpindah-pindah. Itu salah kan, Ustaz? Terus Syamil bilang apa pas dengar kayak gitu? Syamil gak diam aja, Ustaz. Langsung Syamil tegur. Syamil bilang, kawan-kawan, Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Allah lah yang telah menciptakan tempat, maka Allah nggak butuh kepada tempat. Langit, bumi, aras juga Allah yang ciptakan, maka Allah nggak butuh kepada ciptaannya.
Wah, Syamil hebat. Kalau Ustaz aja, bismillahirrahmanirrahim. Iya, jadi Ustaz kecil untuk kawan-kawannya di sekolah. Nanti kalau udah besar, insya Allah jadi Ustaz di Syamah. Ya kan, Bang? Masya Allah, bagus sekali Syamil. Syamil sudah berani mengajarkan yang benar kepada teman-temannya. Yang lain juga harus berani ya. Tapi ingat, tetap dengan cara yang sopan ketika mengingatkan orang lain. Faham? Paham, Ustaz. Ustaz, kemarin itu waktu Muhammad masih TK, ada guru Muhammad bilang begini. Kalau banyak nilai dan banyak bintang, katanya naik ke langit jumpa sama Allah. Terus Muhammad bilang, Bu, Allah itu tidak di langit, Allah tidak di arasy, Allah tidak di mana-mana. Allah ada tanpa tempat. Tapi tetap aja nggak mau dengar. Semoga Allah menjaga kita agar tetap berada dalam iman yang benar. Amin. Ustadz salut sama kalian semua. Masih kecil, tapi sudah paham tentang akidah Rasulullah dan mengingatkan kepada yang benar ketika mendapati kesalahan. Tapi ingat, tetap dengan cara yang sopan ketika mengingati orang lain. Faham? Paham, Ustaz. Masih ingat kan perkataan Imam Al-Ghazali? Masih, Ustaz. Coba baca sama-sama, Ustaz mau dengar. La tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Maknanya tidak sah ibadah seseorang kecuali setelah ia mengenal Tuhan yang ia sembah. Bagus semuanya. Sekarang Ustadz mau tanya. Ada yang tahu bagaimana yang dimaksud dengan mengenal Allah? Saya Ustaz, Silakan Ryan. yaitu meyakini bahwa Allah ada, tidak serupa dengan makhluknya. Bagus Ryan. Saya Ustaz, Ya, silakan Jihan. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Meyakini juga bahwa Allah tidak butuh kepada semua makhluknya. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, inilah akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Nah, sekarang kita ulang lagi pelajaran kita yang kita bahas pada hari ini. Dari apa manusia diciptakan? Saya Ustaz, Silakan Dafa. dari unsur air dan tanah, Di mana tempatnya? di bumi. Dari apa jin diciptakan? Saya Ustaz, Silakan Hafiz. dari unsur api, Di mana tempatnya? di bumi. Bagus. Dari apa malaikat diciptakan? Saya Ustaz, Silakan dari Fadila. unsur cahaya, Aura, di mana tempat malaikat? di langit Ustaz, Nah, Zahra, di mana tempat tumbuhan dan hewan? di bumi Ustaz. Bagus. Bagus semua anak-anak Ustaz. Sekarang coba bacakan aqidah tanzih. Allahu mawjudun bila makan. Artinya Allah ada tanpa tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du.
Masya Allah. Baiklah, hari ini kita akhiri pelajaran kita. Esok lusa, insya Allah kita berjumpa lagi. Jangan lupa pelajarannya diulang-ulang di rumah ya. Dan jangan lupa sholat, juga membantu orang tua. Faham? Faham, Ustaz. Sekarang kita akhiri dengan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yakini bahwa Allah ada tanpa tempat, arah dan masa, tidak serupa manusia dan tanpa butuh makhluknya. Dia ada tanpa permulaan dan juga tanpa penghabisan, bersifat kalam tanpa mulut, tanpa lisan. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan lupa saksikan penampilan kami di acara Maulidur Rasul di Sydney, Australia pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021. Dan message salam ya Rasulullah. Salam untukmu wahai Rasulullah. Dengan alam ini Masya Allah. Luar biasa ya persembahan dari santri-santri kita, Madrasah Atfal Syahamah. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari video yang telah ditampilkan, dan semoga menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, kami kembali mengingatkan barang siapa yang ingin berdonasi untuk keberlangsungan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan untuk pembangunan sekolah dasar Thaqafah Islamiyah Yayasan Syahamah Aceh, dapat menyalurkan donasinya melalui nomor rekening Aceh, melalui nomor rekening Bank Aceh 016 0108 000015 atas nama Yayasan Syahamah Aceh. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor 0852 7704 4047 atas nama Ustazah Mayumi. Sekarang kita akan memasuki ke acara inti acara kita, yaitu penyampaian tausiah agama yang akan disampaikan oleh Habib Syekh Dr. Omar Kalash Al-Husaini, serta ditutup dengan pembacaan doa. Kepada Habib Syekh Dr. Omar Kalash Al-Husaini, waktu dan tempat kami persilahkan. بارك الله فيكم الله تعالى يقويكم ويحفظكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا محمد أما بعد مسلمين dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العلي العظيم. Difahami daripada ayah ini Allah Ta'ala telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah saksi syahida, dia adalah saksi. Dia saksi bahawasanya para nabi sebelumnya mereka telah menyampaikan dakwah. Dia saksi bagi para anbiya bahawasanya mereka telah menyampaikan dakwah. Dan dia saksi ke atas umatnya ini, dia telah sampaikan kepada mereka dakwah. Syahidan wa mubashiran wa nadhira. Mubashira yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia membawa berita gembira kepada mereka yang beriman kerana yang beriman dia masuk ke dalam syurga dan dia akan kekal dalamnya selama-lamanya. Adapun nadhira yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa amaran kepada mereka yang berkufur, mereka yang tidak menerima agama Islam. Kerana yang mati dalam kekufuran, dia akan masuk ke dalam api neraka dan kekal dalamnya selama-lamanya. Wada'iyan ila Allah biiznih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat dakwah. Dia adalah da'i, dia membuat dakwah kepada agama yang benar. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dia telah membuat dakwah kepada agama yang benar, agama Islam. Yang ia agama semua para anbiya. Agama Islam adalah agama semua para anbiya dan semua para malaikat. Kerana agama Islam satu-satunya agama yang benar. Maka Adam alaihi salam dia Muslim. Dan Nuh dia Muslim. Dan Ibrahim Muslim. Dan Musa Muslim. Dan Isa Muslim. Dan Muhammad Muslim salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Dan Allah Ta'ala berfirman wasirajam munira
Wasirajan munira, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia seperti pelita yang menerangi, yang mana biasanya pelita itu memadamkan kegelapan. Maka Allah Ta'ala berfirman, wasirajan munira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk ajar yang dia telah membawa, ilmu yang dia telah mengajar, maka dia seperti pelita yang menerangi, yang memadamkan kegelapan. Allah Ta'ala telah memadamkan dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebahagian besar daripada kekufuran, daripada kejahilan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, tengok kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada hadi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada petunjuknya ini, bagaimana ia telah tersebar di timur dan barat sampai ia ke kawasan ini dan sampai ke tanah Aceh. Dan ini adalah nikmah yang besar, dakwah Islam yang tersebar sampai ke tanah Aceh, Masya Allah azim. Dan jutaan manusia telah memeluk agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun turun wahyu ke atasnya di Makkah, kemudian dia berhijrah ke Madinah dan dia wafat di Madinah Al-Munawwarah, tetapi apa yang dia telah mengajar ia tersebar luas. Dan kita gembira dengan petunjuk ini yang telah sampai kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas nikmat ini yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Fabidzalika falyafrahu." Yani hendaklah mereka bergembira dengan kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas mereka dan rahmatnya bagi mereka, kerana dia telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kebenaran. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Falyafrahu," yani hendaklah mereka bergembira. Maka kita pada malam ini kita bergembira dengan petunjuk ajar yang telah disampaikan kepada kita. Kita gembira dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita membuat majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita pada setiap tahun membuatnya, dan kita menanti bulan Rabiul Awal untuk kita membuat majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, makna daripada membuat majlis ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas nikmat yang besar yang dia telah kurniakan kepada kita. Nikmat mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan dia daripada Quraisy, daripada kabilah Quraisy. Dan kabilah Quraisy adalah kabilah yang paling tinggi kedudukannya di kalangan kabilah Arab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia menyebut nasabnya, dia tidak melepasi Adnan apabila menyebut nasabnya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasabnya sampai kepada Nabiullah Ibrahim, dan juga daripada Nabiullah Ibrahim nasabnya sampai kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, dari sebelah ibunya Aminah bintu Wahb, maka juga ibunya Aminah bintu Wahb dia daripada Quraisy. Dia daripada Quraisy. Nasab ayahnya Abdullah dan ibunya Aminah ia bertemu pada datuknya yang digelarkan dengan Kilab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dia lahir di Makkah Al-Mukarramah pada 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Kenapa ia dinamakan tahun gajah? Karena pada tahun yang sama telah berlaku satu perkara yang diketahui dalam sejarah, yang ia apabila seorang raja yang kafir dari sebelah Yaman namanya Abrahah, dia telah datang dengan tenteranya, dengan satu gajah yang besar, dan dia ingin untuk menghancurkan Al-Ka'bah. Dia ingin untuk menghancurkan Al-Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan ke atas tenteranya burung-burung yang membawa dengannya batu-batu, dan setiap batu ada atasnya, setiap batu ia turun ke atas seorang dan membunuhnya. Maka mereka telah dihancurkan dengan cara ini. Masya Allah al-azim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, pada tahun yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, ibunya Aminah bintu Wahb, dia telah melihat cahaya yang besar yang keluar, yang ia menerangi apa yang antara timur dan barat. Dan ini warid dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahawasanya ibunya telah melihat itu. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, maka telah terpadam api Parsi, dan golongan Parsi pada zaman itu mereka menyembah api. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, ia terpadam, sedangkan ia tidak pernah terpadam sejak 1000 tahun. Sejak 1000 tahun tidak pernah terpadam api mereka, tapi apabila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, ia terpadam. Dan juga di antara apa yang zahir, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, istana Kisra ia telah bergegar, raja Parsi, dan jatuh daripadanya 14 balkoni, dan itu jadi tanda bahawasanya yang kekal daripada raja-raja mereka hanya 14, yang akhir mereka jatuh pada, atau yang kerajaan mereka pada akhirnya jatuh pada zaman para sahabat. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia lahir, ada perkara-perkara ajib yang lain yang telah lahir masa kelahirannya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lahir dalam keadaan yatim. Kerana ayahnya Abdullah dia wafat apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi dalam kandungan ibunya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila atau setelah dia lahir, maka di antara yang telah menyusunya adalah Thuwaibah. Dan Thuwaibah ini dia adalah hamba perempuan bagi Abu Lahab. Dan dia telah menyusu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Thuwaibah ini ada satu kisah kita mahu jelaskan tentang Thuwaibah, yang dia hamba perempuan bagi Abu Lahab. Apabila Rasulullah lahir, maka dia datang dan mengkhabarkan kepada Abi Lahab bahawasanya sudah lahir bagi adik-beradiknya Abdullah seorang anak. Maka Abu Lahab, yang kita tahu keadaan Abu Lahab, dia seorang kafir dan dia akan masuk ke dalam api neraka. Diketahui ini daripada Al-Quran. Allah berfirman, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Maka apabila dia datang dan dia telah mengkhabarkan kepada Abi Lahab, maka Abu Lahab dia bukan bergembira dengan dakwah Islam atau dengan
dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Kita tahu apakah keadaan dia. Tetapi waktu itu apabila Rasulullah lahir, dia gembira kerana adik-beradiknya dapat anak yang baru. Maka dia telah membebaskan Thuwaibah. Dia telah membebaskannya apabila dia membawa kepadanya berita. Okey. Ada setengah orang yang melihat Abu Lahab dalam satu mimpi. Tapi mimpi itu tidak terbina atasnya satu hukum syarak. Maknanya ini mimpi bukan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mimpi yang Rasulullah melihatnya. Maka ada seorang yang melihat Abu Lahab dalam mimpi. Dia melihatnya dalam keadaan yang sukar, tapi dalam mimpi dia melihat bahawasanya dia minum susu daripada antara jari-jarinya dalam al-qabr. Ini adalah mimpi, ini bukan hakikat. Ini bukan perkara yang memang berlaku kepada Abu Lahab. Karena mimpi ini bukan mimpi seorang nabi, maka tidak terbina atasnya hukum syara'. Apa yang saya nak ingatkan di sini, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dan selainnya daripada para ulama, apabila mereka mensyarahkan tentang kisah ini, tentang kisah Abu Lahab ini, tentang kisah mimpi ini yang dia dilihat padanya, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani dan selainnya mereka kata kisah ini atau mimpi ini tidak terbina atasnya satu hukum syara'. Maka kita tidak mempercayai bahawasanya Abu Lahab dikurangkan azabnya sama ada dalam al-qabr atau di dalam api neraka. Azabnya Abu Lahab tidak dikurangkan dalam al-qabr atau di dalam api neraka. Maka ini adalah satu info yang penting yang hendaklah difahami, kerana kadang-kadang ada setengah yang apabila dia ceritakan tentang kisah ini, dia menyebut info yang tidak teliti, tidak betul, sampai ada setengah yang kata perkataan-perkataan atau penafsiran bagi kisah ini yang tidak betul. Maka Abu Lahab yang sudah ada surah dalam Al-Quran tentangnya, tentang keadaannya, maka tidak dikurangkan azabnya sama ada dalam Al-Qabr maupun di dalam api neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dah sebut bahawasanya yang menyusunya, di antara yang menyusunya adalah Thuwaibah, dan dia telah menyusunya dengan anaknya Masruh. Dia ada anak namanya Masruh, dan dia pernah juga menyusu bapa saudaranya Hamzah, dan dia juga menyusu Abu Salamah Al-Makhzumi. Maka tengok kepada tiga orang ini, Masruh dan Hamzah dan Abu Salamah, tiga-tiga mereka adalah saudara susuan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang menyusu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Halimatus Sa'diyah daripada Bani Sa'd bin Bakr. Dia datang bersama sahabatnya, bersama kawan-kawannya daripada Bani Sa'd bin Bakr. Mereka datang ke Makkah Al-Mukarramah untuk mencari bayi-bayi untuk mereka menyusu. Kerana zaman dahulu akan dibayar bagi mereka upah untuk menyusu anak orang lain. Maka mereka datang, setiap wanita yang pergi berjumpa dengan Sayyidah Aminah dan dia tahu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia yatim, dia tidak mahu mengambilnya kerana dia yatim. Karena ketika itu mereka ingat mereka mahu seorang ayah yang kaya yang boleh bayar kepada mereka banyak duit. Maka apabila mereka tahu bahawasanya dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yatim, mereka kata, apakah akan dibayar bagi kita jika dia seorang yatim?
maka mereka tidak mahu mengambilnya. Tetapi Halimah As-Sa'diyah dia mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia telah melihat banyak barakah apabila melihatnya sallallahu alaihi wasallam. Dia telah menyusu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia mengambilnya, hatta untuk anaknya Masruh tidak ada banyak susu. Tetapi apabila dia mendekatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin untuk menyusunya, keluar banyak susu daripadanya yang cukup untuknya dan untuk saudaranya Masruh. Dan juga kambingnya tidak ada padanya susu, dan tempat Bani Sa'ad bin Bakar, kabilah kaum Halimah, juga ada dalamnya kesusahan dan kemarau. Tetapi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai, maka Halimah dapat banyak barakah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika apabila dia bersama saudaranya anak kepada Halimah As-Sa'diyah, maka itu Masruh anak kepada Thuwaibah. Ini anak kepada Halimah As-Sa'diyah. Satu ketika dia ada bersamanya dan Halimah tidak melihat kedua-duanya, maka datang Jibril alaihi salam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi dalam keadaan kanak pada waktu itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya Jibril dan membuka dadanya sallallahu alaihi wasallam dan mengeluarkan daripadanya sesuatu yang ia adalah alaqah sauda, sesuatu yang bagi manusia yang lain maka syaitan akan membuat was-was bagi seorang melalui itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut daripada hatinya, dicabut ini daripadanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia dijaga. Sebenarnya semua para anbiya alaihimus salatu wassalam, syaitan tidak boleh masuk ke dalam badan mereka. Semua para anbiya alaihimus salatu wassalam. Dan apabila saudaranya dia melihat, yakni anak kepada Halimah, dia melihat perkara ini, dia pergi dan mengkhabarkan kepada ibunya. Maka Halimah rasa takut dan dia telah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik kepada ibunya Aminah. Dan Aminah dia pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah untuk menziarahi setengah kerabat mereka di sana. Tetapi dia jatuh sakit dan dia wafat di dalam Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka ada seorang hamba perempuan bagi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah membawanya balik ke Makkah Al-Mukarramah dan dia kekal di bawah jagaan datuknya Abdul Muttalib. Setelah itu Abdul Muttalib juga wafat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia jadi di bawah jagaan bapa saudaranya Abu Talib yang dia adalah ayah kepada Ali ibnu Abi Talib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia besar di bawah jagaan bapa saudaranya dan dia pernah pergi bersama Abu Talib
ke Syam untuk urusan perniagaan. Dan apabila dia pergi ke sana, dia dilihat oleh seorang rahib namanya Bahira. Maka Bahira ini dia kata kepada bapa saudaranya, saya melihat tanda-tanda Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman ke atas anak saudara kamu ini. Maka jika golongan Yahudi mereka tahu tentangnya, niscaya mereka akan membunuhnya. Maka hendaklah kamu bawakannya balik ke negeri kamu. Maka bapa saudaranya dia membawanya balik ke Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia besar di Makkah Al-Mukarramah dan dia dengan akhlak yang baik, akhlaknya sangat baik sallallahu alaihi wasallam sampai dia terkenal di kalangan Quraisy dengan as-sadiqul amin, yakni yang jujur, yang beramanah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berusia 25 tahun dia telah berkahwin dengan As-Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pernah keluar untuk urusan perniagaan bagi Khadijah, pernah keluar ke Syam untuk urusan perniagaan bagi Khadijah. Itu sebelum dia berkahwin dengannya. Maka apabila dia melihat betapa baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amanah dia yang tinggi, dia ingin untuk mahu berkahwin dengannya dan dia telah berkahwin dengan As-Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan semua anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua mereka yang lelaki dan yang perempuan, mereka daripada As-Sayyidah Khadijah. Melainkan Ibrahim dia daripada Maryah. Hanya Ibrahim dia daripada Maryah. Semua anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain daripada As-Sayyidah Khadijah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berusia 40 tahun telah turun wahyu ke atasnya dan dia telah mula dengan dakwah di Makkah Al-Mukarramah. Wanita pertama yang telah memeluk agama Islam apabila Rasulullah mula berdakwah adalah As-Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan lelaki pertama adalah Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kanak-kanak yang pertama adalah Sayyiduna Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabar dan menyebarkan dakwah Islam dan dakwah semakin tersebar dan tersebar sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Makkah Al-Mukarramah dia telah mula dakwah dengan apa? Dia telah mula dengan mengajar kepada mereka tentang asas Islam yang ia beriman dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mengajar dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah asas Islam. Ini adalah asas Islam. Seperti mana kita melihat dalam video yang sebelum bagaimana kanak-kanak syahama mereka telah sebut kata Al-Imam Al-Ghazali la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Yani ibadah dan amalan yang salih ia tidak diterima melainkan daripada orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kewajipan yang paling besar atas orang mukallaf dan syarat yang utama untuk diterima amalan yang baik adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenal Allah adalah dengan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ulama kita daripada zaman dahulu mereka mengajar tentang
sifat 20. Ulama di Aceh, ulama di Nusantara, mereka mengajar tentang ini. Maka mereka sebut bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan al-wujud, yakni dia ada, al-qidam, tiada permulaan bagi kewujudan Allah, al-baqa, tiada akhir bagi kewujudan Allah, Allah tidak mati dan tidak binasa, mukhalafatuhu lil hawadith, yakni Allah tidak seperti sesuatu. Maka Allah bukan jisim besar seperti gunung, bukan jisim kecil seperti habuk atau semut. Allah bukan cahaya yang putih atau cahaya yang kuning. Tidak, bahkan Allah tidak seperti sesuatu. Ini aqidah yang diajar di Aceh daripada zaman dahulu. Ini adalah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Allah Ta'ala yang menciptakan segala tempat dan arah. Dia tidak memerlukan tempat atau arah. Allah Ta'ala tidak meresap, dia tidak menjelma di dalam tempat, di dalam ciptaan. Bahkan Allah Ta'ala dia tidak seperti sesuatu. Dia bukan seperti ciptaannya. Dan Allah Ta'ala dia tidak meresap masuk dalam badan ciptaan. Dan dia tidak bersatu dengan ciptaan. Di sini hendaklah berhati-hati dan memahami apa yang saya syarah. Ada setengah golongan sesat yang mereka kata tentang diri mereka, mereka ahli tasawuf dan mereka membuat sambutan Maulidur Rasul, tapi mereka tidak ikut cara ahli tasawuf yang benar dan mereka tidak ikut aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang betul, walaupun mereka membuat sambutan Maulidur Rasul. Yang mahu membuat sambutan Maulidur Rasul perlu dia pegang dengan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya perlu dia pegang dengan aqidah Islam yang betul, aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya diterima daripadanya amalan yang baik. Maka ada setengah yang mereka kata tentang diri mereka, mereka ahli tasawuf dan mereka membuat zikir dan mereka berkumpul untuk beramal dengan, mereka kata mereka beramal dengan tariqah, tapi dari sudut aqidah mereka tidak betul dan aqidah mereka tidak berselari dengan aqidah para imam yang sufi yang benar. Maka ada setengah golongan yang mereka pakai serban dan pakai jubah, tapi mereka kata bahawasanya Tuhan masuk dalam badan mereka. Aqidah ini adalah aqidah yang bercanggah dengan Al-Quran. Ada setengah golongan yang mereka kata jika seorang dia sangat rajin membuat ibadah dan apabila dia jadi waliullah, maka Allah Ta'ala meresap masuk dalam badannya. Aqidah ini adalah aqidah yang bahaya. Yang mempercayainya, dia tidak mengenal Allah, dia tidak beriman yang mempercayai aqidah ini. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Dan ada setengah golongan yang mereka kata, atau sebelum, golongan itu yang mereka kata Allah meresap dalam badan makhluk. Aqidah mereka seperti aqidah golongan Nasrani yang mereka kata bahawasanya Allah meresap dalam Isa wal'iyadu billah. Dan aqidah ini namanya aqidatul hulul. Aqidat al-hulul. Ini aqidah yang bahaya. Dan juga ada setengah golongan mereka mempercayai bahawasanya Allah bersatu dengan ciptaannya wal'iyadu billah. Mereka kata apabila seorang hamba dia banyak membuat ibadah, maka Allah Ta'ala bersatu dengannya. Mereka kata sampai tidak ada beza di antara dia dan Allah. Mereka kata bahawasanya dia dan Allah jadi satu. Ini kata para ulama, ini yang mempercayai ini dia bukan Muslim. Yang mempercayai aqidah ini dia bukan Muslim. Ini aqidah namanya aqidah al-wahdah al-mutlaqah. Aqidatul wahdatil mutlaqah. Maka hati-hati daripada aqidah ini yang sangat bahaya. Dan ada setengah daripada golongan ini
mereka kata tentang diri mereka. Mereka kata, aku adalah Allah. Dan kalau mereka melihat orang lain, mereka kata tentangnya, mereka kata kepadanya, kamu adalah Allah. Kata-kata ini adalah kata-kata yang kufur wal-iyadhu billahi ta'ala. Kata-kata yang kufur. Maka tidak diterima daripada mereka jika mereka kata, kita ini telah sampai keadaan yang sangat tinggi dalam tasawuf dan kita faham makna yang lain. Tidak diterima. Kerana kata-kata ini adalah di antara kata-kata yang ulama kiranya jelas dalam kekufuran. Jika orang kata tentang dirinya, saya adalah Tuhan. Atau dia kata tentang dirinya, saya adalah Allah. Kata para ulama, ini adalah kekufuran yang jelas. Tidak diterima takwilan bagi perkataannya ini. Tidak diterima takwilan bagi perkataannya ini. Maka juga ada setengah orang yang mereka kata Muhammad dia adalah Allah. Ini juga perkataan daripada atau ini akidah golongan yang sama. Mereka mempercayai bahawasanya Allah dan Muhammad adalah satu. Akidah ini adalah akidah yang ulama kiranya akidah yang kufur wal-iyadhu billahi ta'ala. Sangat bahaya. Dan yang bahaya atau yang bahaya atas orang awam adalah setengah yang menyebarkan akidah ini, mereka cuba menutupkan diri mereka dengan dakwaan bahawasanya mereka ikut tasawuf, atau mereka kata mereka ini telah sampai ke tahap yang tinggi dalam ilmu batin, atau mereka kata ini adalah ilmu hakikat yang orang lain tidak memahaminya. Ini adalah semuanya cara-cara yang mereka menggunakan untuk mengutari orang awam dan menipu daya orang awam dengan cara. Maka kena berhati-hati. Ada satu kaidah yang penting yang disebut oleh para ulama. Da'wat ta'wil fil lafz as-surah fil kufur la yuqbal. Yani jika orang dia kata satu perkataan, yang perkataan ini ia jelas membawa makna yang ia kufur, yang ia makna yang bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan akidah Islam, tidak menerima makna yang lain, melainkan makna yang ia kufur. Seperti kalau orang kata, saya adalah Allah. Ini jelas, ini perkataan yang kufur. Kata ulama, perkataan seperti ini tidak diterima takwilan. Tak boleh kata, tidak boleh mentakwilkan perkataan ini. Kaedah ini disebut oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini dan disebut oleh Al-Imam As-Subki dan disebut oleh Habib Ibn Rabi' Al-Maliki dan ramai ulama yang lain. Maka kenapa saya ingatkan tentang ini? Kerana ia sangat penting dan dahulunya di Aceh pernah tersebar akidah yang sesat dan ulama Aceh mereka telah tolak akidah ini yang sesat dan mereka telah memberi amaran kepada masyarakat supaya mereka tidak ikut akidah yang sesat itu. Dan di antara ulama besar yang mereka telah berjuang untuk menjelaskan kepada orang awam tentang isu ini, dia adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri, yang mana sekarang di Aceh ada satu universiti, ia dinamakan dengan Universiti Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Maka Syekh Nuruddin Ar-Raniri ini adalah alim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya Syekh Nuruddin Muhammad Jailani bin Ali Hasanji Ar-Raniri Al-Syafi'i Al-Ash'ari Al-Rifa'i Al-Qadiri. Dia bertarikat juga, tapi tarikat yang benar, tarikat Rifa'iyah Qadiriyah. Dari sudut aqidah, dia pegang dengan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidah Asy'ariyah. Dia lahir pada tahun 1009 Hijriyah. Maka kisah dia datang ke Aceh adalah kerana pada waktu itu Sultan minta bantuan
Kerana ada setengah golongan sesat menyebarkan akidah selain akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dia minta bantuan daripada para ulama untuk datang dan membantu dia. Maka datang kepadanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang dia keturunan Arab. Tapi dia lahir di Ranir. Di Ranir itu di India, tempat para Syafi'iyah di sana. Dia datang dan dia telah menulis kitab bagi Sultan berjudul As-Siratul Mustaqim, dan dia telah menulis beberapa kitab. Dia kekal di Aceh selama 17 tahun mengajar akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan menolak golongan-golongan sesat. Dan di antara mereka yang ketika itu cuba untuk sebarkan akidah sesat di Aceh, dua orang, seorang namanya Hamzah Al-Fansuri, seorang namanya Syamsuddin As-Sumutrani. Maka terkenal Syekh Nuruddin Ar-Raniri bahawasanya dia sangat anti kepada dua orang ini dan dia tidak menerima cara mereka, tidak menerima akidah mereka. Maka kita mengingatkan pada hari ini, apakah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar, dan apakah setengah orang cuba untuk sebarkan di kalangan orang awam sebab mereka kata ini adalah akidah Rasulullah sedangkan ia tidak betul. Ini bukan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akidah Rasulullah aqidatut tanzih, menyucikan Allah Taala daripada bersifat dengan sifat makhluk, menyucikan Allah Taala daripada dia bersifat dengan meresap atau menjelma masuk dalam makhluknya. Bahkan Allah Ta'ala dia tidak seperti sesuatu dan dia ada tanpa tempat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, setelah penjelasan ini yang penting yang berkait dengan akidah, maka sekarang kita mahu menyebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah para sahabat kata tentangnya dan bagaimana cinta mereka terhadapnya sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sebaik-baik manusia dari sudut rupa parasnya dan dari sudut akhlaknya sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya adalah akhlak yang paling baik dan rupa parasnya dia adalah seorang anak Adam yang paling tampan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mahu ceritakan tentang akhlaknya, maka Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ayat ini cukup untuk diketahui betapa indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah telah memuji akhlak Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Difahami daripada ini, sesungguhnya kamu wahai Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Maka yang Allah Ta'ala menyifatkan akhlaknya di dalam Al-Quran bahawasanya ia adalah akhlak yang agung, betapa mulianya dan betapa baiknya akhlaknya sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia seorang manusia yang paling pemurah hatinya sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika datang seorang, dia minta bantuan sedikit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepadanya kambing yang penuhkan apa yang ada di antara dua bukit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta daripadanya untuk mengambil semua kambing itu baginya. Orang datang minta sedikit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepadanya banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika diberi kepadanya hadiah sejenis pakaian
Maka dia telah memakainya dan duduk bersama para sahabat. Ada seorang daripada para sahabat, dia kata, "Ya Rasulullah, saya mahu pakaian ini." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah mengambil pakaian itu dan memberinya kepada dia. Ada daripada para sahabat yang lain, mereka kata, "Kenapa kamu mintanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kamu melihat bahawasanya dia telah memakainya?" Kata sahabat yang telah mengambil pakaian itu, dia kata, "Sebenarnya saya mahukan ia jadi kafan bagi aku." Tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hatinya yang sangat pemurah, dan tengok kepada para sahabat. Seorang itu apabila dia minta pakaian ini, dia bukan mintanya kerana dia orang yang tidak ada pakaian, tapi dia mahu dapat barakah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pakaiannya, dan dia mahukan ia jadi kafan bagi dia. Kata rawi hadis, maka memang ia telah jadi kafan bagi dia. Subhanallahil azim. Dia dapat apa yang dia mahukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia seorang yang sangat bertawadhu', sallallahu alaihi wasallam, dan dia membantu istrinya di dalam rumah. Dan apabila Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dipersoalkan tentang akhlaknya, dan biasanya seorang istri dia sangat tahu tentang akhlak suaminya, apakah dia kata? Dia kata, "Kana khuluquhul Quran." Yang sesungguhnya akhlaknya adalah apa yang Al-Quran suruh. Setiap ciri-ciri yang baik yang Al-Quran menyuruh dengannya, maka terdapat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah taala. Adapun tentang rupa paras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah seorang manusia yang kamu tidak pernah melihat yang lebih tampan daripadanya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketinggiannya sederhana. Bukan terlalu tinggi dan bukan pendek, tapi lagi cenderung kepada sifat tinggi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warnanya putih, di sebelah pipinya bercampur dengan kemerahan. Hidungnya macung, dua matanya luas, warna putih di dalam matanya sangat putih, dan warna hitam sangat hitam, dua matanya luas, dan bulu-bulu matanya hitam dan tebal dan panjang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua keningnya ia sangat cantik dan tidak bersambung daripada tengah, dan dahinya luas, janggutnya dan jambangnya hitam, dan gigi-giginya sallallahu alaihi wasallam putih dan cantik, dan ada ruang sedikit di antara dua giginya yang depan. Kata Ibnu Abbas, "Idza takallama ru'ya kamithli an-nur yakhruju min baini thanayah." Yani apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap, akan dilihat seperti cahaya yang keluar dari antara dua giginya ini sallallahu alaihi wasallam. Dan rambutnya sallallahu alaihi wasallam hitam dan panjang, dan ia bukan terlalu lurus dan bukan kerinting seperti rambut orang Afrika, tidak. Tapi ternampak ada ombak-ombak pada rambutnya sallallahu alaihi wasallam. Dua bahunya luas, dan ini menunjukkan kekuatannya sallallahu alaihi wasallam. Dan sendi-sendi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besar, dan ini menunjukkan kekuatannya, yakni dua sikunya, dua lututnya, dan dadanya dan perutnya sama rata. Dia bukan buncit sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan banyak
bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia tidak puasa maka dia tidak makan lebih daripada 2 kali. Tidak makan lebih daripada 2 kali sehari. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangannya sallallahu alaihi wasallam pergelangan tangannya ia lebar, pergelangan tangan lebar dan ini menunjukkan kekuatan. Dan tapak tangannya sallallahu alaihi wasallam ia tebal, bukan nipis macam tangan wanita, tidak. Dan jari-jarinya ia panjang dan lurus dan tidak ada rekahan-rekahan pada kulitnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tapak tangannya sangat lembut. Kata Anas ibn Malik, saya tidak pernah menyentuh sesuatu wala hatta kain sutra yang ia lebih lembut daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani sangat lembut tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baunya sangat harum, sama ada dia menggunakan minyak wangi atau tidak menggunakannya. Bahkan kalau dia berlalu satu jalan, ada orang yang ikutnya, dia dapat bau yang sangat harum, ya, kerana Rasulullah telah berlalu dari sana. Kalau dia berjumpa dengan kanak-kanak dan dia meletakkan tangannya atas kepala seorang kanak, akan diketahui kanak ini akan diketahui siapa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyentuhnya dengan tangannya kerana bau yang harum yang kekal atas kepalanya. Masya Allah al-azim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata yang menyifatnya daripada para sahabat, saya tidak pernah melihat sama ada sebelumnya maupun setelahnya yang lagi tampan daripadanya sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi, seolah-olah matahari ia terbit pada mukanya sallallahu alaihi wasallam kerana dia sangat tampan sallallahu alaihi wasallam. Yang melihatnya pada rupa parasnya ini yang asli dalam mimpi, maka ada baginya berita gembira, dia akan masuk ke dalam syurga. Kerana ini difahami daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah." Maka kata para ulama difahami daripada hadis ini bahawasanya ada berita gembira bagi orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya dalam rupa paras yang asli, bahawasanya dia akan mati dalam iman dan dia akan masuk ke dalam syurga. Apakah cara untuk kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi? Hendaklah kita memperbanyakkan salat dan salam ke atasnya sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang betul. Hendaklah kita mengambil berat tentang belajar ilmu agama, dan siapa yang belum belajar ilmu fardu ain, hendaklah dia belajar ilmu fardu ain. Ada ramai orang setelah mereka belajar betul-betul ilmu fardu ain dan mereka beramal, mereka dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi mereka. Maka hendaklah kita berusaha dalam menuntut ilmu dan kita hendaklah kita membuat sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita buat program ini yang besar online, tetapi juga setiap di dalam rumahnya hendaklah dia buat walaupun majlis yang kecil untuk membuat sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun bersama anaknya dan ahli keluarganya di dalam rumah. Mereka berkumpul membuat salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca Quran, bergembira dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, buat sambutan Maulidur Rasul di dalam rumah kamu. InsyaAllah ta'ala kamu dapat barakah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dapat barakah daripada majlis ini. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, ada satu sirah
satu sirah namanya Al-Mikyadul Awfa. Ini warid dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sirah ini ulama telah cuba beramal dengannya dan ada ramai yang dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Dibaca pada setiap hari 100 kali dan khususnya pada hari Jumaat hendaklah ia dibaca. Apakah sirah ini? Sirah ini adalah Allahumma salli ala Muhammadin nabi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tetapi yang mahu beramal dengan sirah ini hendaklah dia membacanya dengan bacaan yang betul, dengan mengeluarkan huruf daripada makhrajnya dengan cara yang betul. Dan harful ha hendaklah dibacakan dengan ha. Apabila nak kata Muhammad, jangan kata Muhammad dengan ha, bahkan sebutnya dengan ha. Sebutkannya dengan ha dengan cara yang betul. Dan sirah ini seperti mana saya kata, hendaklah ia dibaca 100 kali dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi ini yang mulia yang telah diutuskan kepada umat kita. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa taala, sebelum kita mengakhiri slot ini dengan doa, saya mahu mengucap ribuan terima kasih ke atas jemputan ini kepada semua sahabat daripada Yayasan Syahama di Aceh, dan khususnya kepada Al-Fadil Al-Ustaz Dr. Fajrul Falah hafizahullah. Terima kasih banyak kepada semua tim yang telah membantunya dalam menganjurkan program ini, dan terima kasih banyak juga kepada semua yang telah ikut program ini pada malam ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu ta'ala kulla khair. Dan saya rindu juga nak sampai kepada Aceh, insyaAllah ta'ala, kalau keadaan jadi lagi baik, keadaan corona ini, insyaAllah ta'ala. Harap kita berjumpa nanti secara fizikal nanti di Aceh, insyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum. Akramakumullah wa jazakumullahu kulla khair. Dan sekarang kita membuat doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أكرم الأكرمين. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا أرحم الراحمين شفع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فينا. اللهم ارزقنا رؤيته في المنام على صورته الأصلية، وارزقنا يا ربنا زيارته ومجاورته والشرب من حوضه المبارك، واحشرنا يا ربنا تحت لوائه
اللهم يا أكرم الأكرمين اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أكرمكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barakallahu fikum, kita ucapkan kepada Syekh atas kebaikan yang telah beliau sampaikan. Semoga kita bisa mengambil setiap kebaikan yang telah Syekh sampaikan. Di antaranya kita mengambil kebaikan dari kehidupan, bagaimana kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Syekh juga menyampaikan kepada kita bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Allah tidak butuh kepada tempat dan arah. Semoga kita bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah di setiap mimpi kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin, acara Gebiar Cinta Rasul Virtual Syahamah Aceh kali ini didukung oleh Karim Mas'ad Studio Lebanon, Kajian Bersanad Pilihan, SD Thaqafah Islamiyah, TPQ Madrasah Atfal Syahamah Aceh, dan yang terakhir didukung oleh Syamada Production. Makan nasi pakai ikan, ikan dimasak dengan sayuran. Syamada Voice punya persembahan, mari sama-sama kita saksikan. Hadirin, mari kita saksikan persembahan nasyid dari Syamada Voice, kolaborasi dengan Karim Mas'ad Studio Lebanon. Tiada yang lebih istimewa, lebih rupawan serta sempurna selain baginda Rasul tercinta, pembawa rahmat untuk semesta. Perkara baik ia perintah, dari yang buruk ia mencegah. Saat tersenyum bunga merekah, jika berbicara terpancar hikmah. Lebih dari surya yang bersinar ataupun rembulan yang memancar, pesonanya tak akan memudar oleh waktu yang terus berputar. Tiada
cacat, harum mewangi, sungguh memikat. Ingin ku berjumpa walau sesaat, lepaskan gundah, jenuh dan penat. Tuhan yang berhak disembah hanya Allah semata. Dia tiada serupa dengan semua makhluknya. Tiada asal dan mula, tak perlu ciptaannya, tak perlu kepada tempat, tak dilalui masa. Inilah ajarannya, Sang Baginda tercinta. Masya Allah, penampilan yang sangat luar biasa itu merupakan hasil karya dari Syamada Production, yakni Syahamah Media Dakwah. Nantikan video klip ini karena akan ditayangkan di channel YouTube Syamada Production. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Selanjutnya, acara yang juga kita nanti-nantikan, yaitu pembagian door prize bagi peserta yang beruntung yang telah mendaftar dalam acara Gebiar Cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yayasan Syahamah Aceh 1443 Hijriah. Sebagai informasi, kami sudah menyediakan 12 door prize bagi setiap peserta yang beruntung, dan pemilihannya akan dilakukan secara acak melalui website. Bagi peserta yang terpilih undian, mohon konfirmasi dengan cara chat atau raise hand atau mengangkat tangan ke kamera. Dan kami dari panitia memberi waktu sekitar 30 detik. Apabila tidak ada respon, maka kami nyatakan gugur dan kami akan melakukan acak kembali. Baik, sekarang kita akan melihat siapa peserta pertama yang akan beruntung. Wiwin Nufur dari Calang. Kami tunggu konfirmasinya selama 30 detik.
Mohon maaf, waktu konfirmasi sudah habis dan tidak ada respon, maka kami akan kembali mengacak. Handa Mayasari, Aceh Selatan. Kami tunggu konfirmasinya selama 30 detik. Oke, baik. Selamat kami ucapkan kepada Handa Mayasari, Aceh Selatan, sebagai peserta pertama yang beruntung pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan kepada peserta kedua yang akan beruntung malam hari ini. Khalil Faudi dari Aceh. Kami tunggu konfirmasinya selama 30 detik. Ada bias suara. Mohon maaf, waktu konfirmasi sudah habis dan tidak ada respon, maka kami akan kembali mengacak. Safira Mustaqillah dari Aceh Timur. Kami tunggu konfirmasinya selama 30 detik. Lagi-lagi mohon maaf, waktu konfirmasi sudah habis dan tidak ada respon, maka kami akan kembali mengacak. Zahara Aceh Timur. Kami tunggu konfirmasinya selama 30 detik. Selamat kami ucapkan kepada Zahara dari Aceh Timur sebagai peserta yang memenangkan door prize pada malam hari ini, sebagai peserta kedua yang memenangkan door prize. Selanjutnya kita lanjut ke peserta ketiga yang akan memenangkan door prize pada malam hari ini. Raudatul Fidiani dari Aceh Selatan. Kami tunggu konfirmasinya selama 30 detik. Selamat kami ucapkan kepada Raudatul Fidiani dari Aceh Selatan sebagai peserta ketiga yang memenangkan door prize pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan mengacak peserta keempat yang akan memenangkan door prize pada malam hari ini. Nur Rizayani dari Langsa. Kami tunggu konfirmasinya selama 30 detik. Sekali lagi mohon maaf, waktu konfirmasi sudah habis dan tidak ada respon, maka kami akan mengacak kembali untuk peserta yang akan memenangkan door prize keempat. Aditya Mulia Pratama dari Banda Aceh, kami tunggu konfirmasinya selama 30 detik.
Mohon maaf kami ucapkan kepada Aditya karena waktu konfirmasinya sudah habis dan tidak ada respon, maka kami akan mengacak untuk peserta selanjutnya. Nisfi Isnaini dari Aceh. Kami tunggu konfirmasinya selama 30 detik. Selamat kami ucapkan kepada Nisfi Isnaini dari Aceh sebagai peserta keempat yang memperoleh door prize pada malam hari ini. Berikutnya, Rosnawati dari Rokan Hilir. Kami tunggu konfirmasinya selama 30 detik. Mohon maaf, waktu konfirmasi sudah habis dan kita tidak mendapatkan respon, maka kami akan mengacak kembali untuk peserta kelima. Muhammad Rifandi Agustian dari Banda Aceh. Kami tunggu konfirmasinya selama 30 detik. Sekali lagi mohon maaf, waktu konfirmasi sudah habis dan tidak ada respon, maka kami akan mengacak kembali untuk peserta kelima. Dian Salsabila dari Banda Aceh. Kami tunggu konfirmasinya selama 30 detik. Lagi-lagi mohon maaf, waktu konfirmasi sudah habis dan tidak ada respon, maka kami akan kembali mengacak untuk peserta kelima. Kembali kami ingatkan kepada seluruh peserta yang ingin berdonasi untuk keberlangsungan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan untuk pembangunan Sekolah Dasar Thaqafah Islamiyah, Yayasan Syahamah Aceh dapat menyalurkan donasinya melalui nomor rekening Bank Aceh 016 0108 000015 atas nama Yayasan Syahamah Aceh atau menghubungi nomor yang ada di bawah ini 0852 7704 4047 atas nama Ustazah Mayumi. Baik hadirin, sekarang kita akan lanjutkan untuk peserta yang kelima,
yang akan beruntung mendapatkan door prize pada malam hari ini? Antoni Prajana dari Riau. Kita tunggu konfirmasinya selama 30 detik. Lagi-lagi dan lagi-lagi, mohon maaf waktu konfirmasi sudah habis dan tidak ada respon, maka kami akan mengajak untuk sekali lagi bagi peserta yang beruntung pada malam hari ini. Adinda Safira dari PD Aceh. Kita tunggu konfirmasinya selama 30 detik. Mohon maaf, waktu konfirmasi sudah habis dan tidak ada respon, maka kami akan melakukan pengacakan sekali lagi. Sebagai informasi, karena mengingat waktu yang semakin larut, maka pada malam hari ini kami akan mengacak untuk satu orang pemenang, dan setelah itu selesai untuk yang akan mendapatkan door prize pada malam hari ini. Kita mulai pengacakannya untuk peserta terakhir yang akan mendapatkan door prize pada malam hari ini. Siti Fatimah, Sumatera Utara. Kami tunggu konfirmasinya selama 30 detik. Selamat kami ucapkan kepada Siti Fatimah sebagai peserta terakhir yang mendapatkan door prize pada malam hari ini dari Sumatera Utara. Mohon maaf kami ucapkan sekali lagi karena mengingat waktu yang sudah sangat larut, kami tidak bisa melanjutkan pembagian door prize pada malam hari ini. Kami stop untuk 5 pembagian saja. Kami harapkan kepada seluruh peserta yang telah memenangkan door prize untuk menghubungi panitia acara atau co-host pada acara malam hari ini. Adapun 5 pemenang acara pada malam hari ini, yang pertama, Henda Mayasari dari Aceh, Zahara dari Aceh Timur, Raudatul Fidiani dari Aceh Selatan, Nisfi Isnaini dari Aceh, Siti Fatimah dari Sumatera Utara. Itulah 5 pemenang kita pada malam hari ini yang beruntung mendapatkan door prize pada malam yang berbahagia ini. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kami harapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir pada ruang Zoom ini untuk menghidupkan kamera karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik, sambil kita menunggu peserta lain membuka video, maka kami akan mengumumkan peserta-peserta yang beruntung tadi, hadiah apa saja yang akan mereka dapatkan. Peserta yang pertama, Henda Mayasari dari Aceh, akan mendapatkan mukena, dan mukenanya ini dia.
Kemudian peserta kedua, Zahara dari Aceh Timur, akan mendapatkan mukena lagi. Dan mukenanya yang ini. Selanjutnya peserta ketiga, Rodatul Fidiani dari Aceh Selatan, akan mendapatkan sebuah jilbab beserta satu buku yang buku luar biasa, yaitu Akidah Umat Islam. Silahkan dibaca dan talaki buku ini terlebih dahulu kepada guru-guru yang sabit dan fiqh. Dan peserta keempat, Nisfi Isnaini dari Aceh, mendapatkan door prize, madu, sarang madu, zamrud, sarang madu zamrud, dan satu buku Akidah Umat Islam lagi. Oke, selamat kami ucapkan kepada peserta yang memenangkan door prize. Dan yang terakhir, Siti Fatimah dari Sumatera Utara akan mendapatkan sebuah jilbab dan sebuah buku lagi, buku Akidah Umat Islam. Nah, buku Akidah Umat Islam. Silahkan dipelajari buku ini dan talaki ke guru-guru yang sabit dan fiqh. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang aktif pada malam hari ini. Dan kami ucapkan selamat kepada peserta yang memenangkan door prize pada malam hari ini. Selanjutnya, sesuai dengan acara kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta kami himbau kembali untuk menghidupkan kamera karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, baik, kepada semua peserta, kita akan hitung mundur untuk foto kita. Kepada panitia, silahkan siap-siap karena kita akan menghitung mundur. 3, 2, 1. Senyum semuanya. Oke, sekali lagi. Pasang muka terbaik teman-teman semuanya. Pasang muka terbaik kita karena kita bakal sesi foto. Dan ini merupakan dokumentasi kita. Silahkan senyum. 1 senti ke kanan, 1 senti ke kiri. 3, 2, 1. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah aktif pada malam hari ini, terutama yang telah menghidupkan kamera untuk foto sesi bersama. Dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka berakhir pula rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Saya Mudawali Al-Khalidi, selaku MC pada malam hari ini, mohon pamit undur diri, dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga kita bisa bertemu di acara Syahamah, Aceh lainnya. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta. Semoga dengan antusias dan niat kita lillahi ta'ala, kita dipertemukan di setiap malam kita bersama Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak di yaumil akhir kita memperoleh syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta yang ingin berdonasi untuk keberlangsungan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pembangunan sekolah dasar Thaqafah Islamiyah Yayasan Syahamah Aceh dapat menyalurkan donasinya melalui nomor rekening Bank Aceh 0160108000015 atas nama Yayasan Syahamah Aceh. Nomor rekening sudah tertera di bawah ini. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi nomor yang tertera juga di bawah ini, 0852 7704 4047 atas nama Ustazah Mayumi. Sekian, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kepada seluruh hadirin kami mohon maaf, selama kegiatan ini mungkin banyak terjadi kendala. Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas nama panitia dan seluruh kru yang hadir pada malam hari ini. Atas partisipasi teman-teman kami ucapkan barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia fotonya ya. Ini panitianya ya, kawan-kawan. Ini tim ses malam ini ya, teman-teman. Di mana tuh? Di mana? Buka video. Dengan puji pada ilahi, sholawat salam tercurahkan kepada Nabi. Mari kita mengaji ilmu bagi dengan meyakini sepenuh hati, meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat, arah dan masa, tidak serupa manusia Maha Kuasa, Maha melihat tanpa mata dan Maha mendengar tanpa telinga, bersifat ilmu iroda dan Maha hidup tanpa darah, tanpa daging dan tanpa ruh. Yakini bahwa Allah ada tanpa tempat,
kehabisan, bersifat kalam tanpa lisan. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, memahami sifat bagi Allah, jauhi mujassim, akidah sesat salafi, Allah dengan amalan ini. Yakini bahwa Allah ada, itu ada, masa tidak serupa manusia, dan tanpa butuh manusia. Ia ada tanpa permulaan, dan juga tanpa penghabisan, bersifat salam lima uraian akidah bisa ini mas ini satu dulu Iman adalah kunci selamat hidup bagi akhirat. Kenali Tuhan, penguasa jagat, tiada bermula, tiada tamat. Pencipta alam semesta, tiada menjadi nyata. Dia yang cipta yang buruk, tak ia cinta. Dengan makhluknya ia berbeda, dengan sifatnya ia mendengar tanpa telinga, ia melihat tak butuh mata. Dan tak lelah, tiada baharu, tiada berubah. Dengan makhluknya ia berbeda, begitu pula dengan sifatnya. Ia mendengar tanpa telinga, ia melihat
maka jagalah iman sejati tanpa ragu, tanpa jeri. Sifatnya kau kenali, tanpa ragu, tanpa tapi. Dengan makhluknya ia berbeda, begitu pula dengan sifatnya ia mendengar tanpa telinga, ia melihat tak butuh mata, tak butuh tanpa arah, tiada berkurang, tiada bertambah, tiada hidup dan tak Bentar lagi, baru gimana cara masukin aja. Gak bisa loh. Gimana caranya? Beli 2 kali aja. Tiada yang lebih istimewa, lebih rupawan serta sempurna selain baginda Rasul tercinta, pembawa rahmat untuk semesta. Perkara baik ia perintah, dari yang buruk ia mencegah. Saat tersenyum bunga merekah, jika berbicara terpancar hikmah. Sudah proses. Lebih dari surya yang bersinar ataupun rembulan yang memancar, pesonanya tak akan memudar oleh waktu yang terus berputar. Tiada celah, tiada cacat, harum mewangi, sungguh memikat. Ingin ku berjumpa walau sesaat, lepaskan gundah jenuh dan penat. Pakai
yang berhak disembah hanya Allah semata. Dia tiada serupa dengan semua makhluknya, tiada asal dan mula, tak perlu ciptaannya, tak perlu kepada tempat, tak dilalui masa. Inilah ajarannya, sang baginda tercinta. Besok lagi jam 6. Khadijah. Kalau Abang ada. Langsung aja di naikkan terus. Siapa tahu itu